Saya mengambil bahan renungan pagi ini dari pilihan kalender gereja. Dan kalender gereja hari ini adalah mengambil dari Matius pasal 13. Minta tolong bacakan ayat yang ke-44 sampai dengan 46 ya. Cuma 3 ayat saja. Perumpamaan tentang hal terpendam dan mutiara yang berharga, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah untuk perenungan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan tentang kerajaan sorga. Tuhan memberkati kami semua yang merenungkan bersama-sama. Berkati juga hamba-Mu tidak menguraikan. Tuhan memberikan kasih karunia, bisa menjelaskan dengan baik, dan Tuhan yang menaruh firman-Mu di dalam hati kami masing-masing dan pikiran kami. Dan kehidupan kami sekali lagi boleh diubahkan, kami menjadi anak-anak kerajaan sorga, sungguh-sungguh menghidupi narasi-narasinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada pagi hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So kita tahu di dalam Injil Matius ini ada so-called 5 major discourses ya. Diskursus besar, yaitu ada 5. Ini mengikuti pembagian seperti kayak Pentateuch ya sebetulnya. Meskipun tentu saja kita nggak bisa memparalelkan yang pertama sesuai dengan Kejadian, yang kedua Keluaran, dan seterusnya. Pasti bukan itu ya. Tapi mau menyatakan bahwa Matius ini memang sangat berorientasi pada Pentateuch, berorientasi pada Torah. Teologi Torah itu penting sekali di dalam Matius, dan salah satu diskursus besar dari 5 great discourses itu adalah ini Parable of the Kingdom ya. Seputar pasal 13 ini kalau saudara membaca ya. Dan ini kan 44 sampai 46 ini menyambung perumpamaan sebelumnya tentang lalang di antara gandum ya. Jadi kerajaan Allah itu gambarannya bukan hanya steril, bukan hanya ada penaburan dari benih yang baik, benih yang kudus, tapi di mana ada penaburan benih baik, di situ iblis juga bekerja dengan penaburan benih yang jahat. In fact, kita justru tahu ini adalah tandanya ya bahwa Tuhan sedang bekerja, yaitu bahwa ada tandingan seperti ini. Kemarin di dalam pembicaraan bersama gitu, Pendeta Heru ada mengangkat poin ini ya waktu kita membicarakan tentang revival, waktu membicarakan tentang kebangunan rohani di dalam sejarah gereja ya, itu selalu disertai dengan perlawanan ya, bukan cuma ada kebangunan pekerjaan Tuhan, tapi juga ada ya tanda kutip kebangunan pekerjaan iblis juga gitu di dalam, justru di tengah-tengah pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi kita di sini mempunyai satu gambaran kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu bukan merupakan sesuatu yang melulu hal-hal yang baik saja, gitu ya, itu gambaran theological idealism, tapi tetap ada spiritual war ya di dalamnya. Since ya, kita bicara tentang kerajaan itu pasti ada aspek peperangannya ya, karena kita bicara kerajaan di sini. Dan selama Kristus belum datang kembali, masih akan selalu terjadi peperangan itu. Gitu. Kita nggak boleh discourage ya, kita nggak boleh capek ya, meskipun secara manusia kita bisa merasa seperti itu, kita bisa merasa sampai kapan ya seperti ini ya, kita lelah, kita kepingin
ngaso, kita kepingin menikmati kemenangan itu kapan segera terjadi gitu. Tetapi seperti kita sudah pernah renungkan bersama-sama di dalam salah satu kebaktian ulang tahun di GRI Kelapa Gading ya. Church Triumphant itu di reserve sampai kepada akhir zaman. Church Militant itu di sini dan sekarang ya. Selama kita masih berada di dalam dunia, kita akan terus-menerus berada di dalam peperangan antara penaburan benih yang baik dan benih yang jahat itu. Tapi bukan berarti terus kemudian di dalam gambaran kerajaan sorga itu semuanya melulu dialektis atau apa ya, kalaupun istilah ini tepat ya, melulu selalu ada positif, ada negatifnya gitu ya. Kalau ada tesis selalu ada antitesisnya dan sebagainya. Karena waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, bagian perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, ini saudara mendapati gambarannya ya, satu gambaran yang one-sidedly positif ya di sini. In fact kalau tadi mengatakan tentang realita di dalam dunia ini ya, waktu kita bicara tentang kerajaan sorga, itu bukan hanya penaburan benih yang baik yang diberikan tempat, tapi juga ada penaburan benih yang jahat yang diberikan ruang, diberikan tempat oleh Tuhan. Tapi di sini kita melihat gambaran tentang orang-orang yang mengerti, ya, gambaran tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti nilai dari kerajaan sorga itu digambarkan seperti di dalam perikop yang kita baca pasal 44, 45, 46 ini ya. Saudara, Matius memang enggak menggunakan istilah seperti yang digunakan oleh Yohanes ya di dalam Injil ya, seperti tentang spiritual regeneration gitu. Misalnya tentang yang juga dikaitkan dengan kerajaan sorga ya, kerajaan Allah. Barang siapa, sesungguhnya barang siapa tidak dilahirkan kembali, ya tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi perlu kelahiran baru, orang itu bisa melihat kerajaan Allah. Tanpa kelahiran baru, orang nggak tertarik apa itu kerajaan Allah. Ya karena apa? Ya karena dia buta, karena dia nggak bisa melihat. Dia bagaimana bisa tertarik? Dia nggak bisa melihat itu. Gitu. Nah, sementara Yohanes menggunakan konsep penjelasan deskripsi seperti itu, kita tahu Matius nggak ada istilah seperti kelahiran baru ya yang dipakai oleh Yohanes. Tapi ini bagian ini boleh dikatakan mirip Ini bagian ini adalah bagian yang mirip ya, menggambarkan ciri, menggambarkan tanda ya, orang yang sungguh-sungguh mengerti nilai kerajaan sorga itu seperti apa. Dengan kata lain, ini adalah gambaran orang yang melihat kerajaan sorga. Yang lain nggak melihat ini, ya memang mereka buta, makanya mereka nggak pernah tertarik dengan kerajaan sorga, ya karena mereka memang buta di dalam hal ini ya. Tetapi orang-orang yang melihat itu lalu terus kemudian seperti apa? Nah itulah yang kita baca di dalam bagian ini. By the way, seperti ini apa? Seperti juga di dalam pasal bukan pasal perikop sebelumnya, perikop sesudahannya sudah melihat di dalam perikop ini juga nggak ada di dalam bahasa Indonesia ya, nggak ada paralelnya, meaning ya ini uniquely Matthean, ini adalah termasuk so-called the Matthean special material ya. Ayat-ayat yang hanya ada pada Injil Matius. Nah, biasanya materi-materi seperti ini itu langsung menunjukkan, sangat khas menunjukkan profil teologi dari Injil tersebut. Di dalam hal ini yaitu Injil Matius. Di dalam bahasa Indonesia seperti kita tahu nggak terlalu ada ini ya, nggak terlalu ada penggunaan tenses gitu. Tapi kalau sudah baca di dalam bahasa Inggris itu sudah akan mendapati 13 ayat 44, saya coba baca di dalam bahasa. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up.
Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Jelas sekali ya saya, ini di dalam bahasa Inggris ini gambaran present tenses itu sangat-sangat jelas di sini ya. Ayat-ayat yang kita baca ini dari 44 ya. Meskipun di dalam bagian yang kedua, di dalam bagian yang misalnya di dalam bagian ayat yang saya baca di 45 saja. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value went and sold all that he had and bought it. Ya, ada perbedaan ya antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu jelas gambarannya itu sangat vivid di dalam tense sekarang. Apa ini artinya saya? Ya, artinya ini kita nggak bisa mengatakan kerajaan sorga itu melulu in the future gitu ya. Melulu gambarannya itu nanti di reserve sampai eschatologically. Terakhir atau paling enggak itu waktu orang diranjang kematian mendadak jadi sadar, iya ya ternyata kekristenan itu berharga sekali loh. Ternyata Yesus itu seperti harta yang terpendam. I think bukan itu pasti message saya, karena di sini pakai tenses present ya. Ada aspek kekinian, ada aspek here and now di dalam kerajaan Allah. Orang yang mengerti kerajaan sorga, orang yang mengerti nilai kerajaan sorga itu entusias ya, seperti digambarkan di sini. Dia menemukan harta terpendam ini, lalu terus kemudian memendamkannya lagi. Saya pikir kita juga nggak perlu over interpret di dalam pengertian seperti kayak, oh dia takut diambil orang lah, atau apa-apa lagi saudara tafsir ini orang egois lah, nggak bagi-bagi dan sebagainya itu. Tujuan perumpamaan bukan untuk di over interpret seperti itu saya. Ini apa ya, sebetulnya as early as Julicher ya saya, ini sudah agak lama sih sebetulnya ya. Teori penafsiran perumpamaan Julicher itu mengingatkan ini ya, sekarang sih sudah berkembang banyak ya di dalam apa zaman kita gitu, scholarship tentang parable of the kingdom. Tapi Julicher mengingatkan waktu kita di dalam perumpamaan itu kita mesti melihat arti atau message utamanya itu apa gitu ya. Jangan kita masuk kepada detail ya, banyak hal, elemen dan sebagainya. Terus kemudian kita melakukan alegorisasi satu persatu, kecuali kalau Yesus sendiri memang menafsir seperti itu. Misalnya di dalam perumpamaan tentang penabur seperti sudah tahu ya. Tapi di sini ya kita melihat gambaran seperti ini, kita nggak perlu menarik lalu artinya apa dia memendam lagi dan sebagainya. I think itu pertanyaan yang nggak ada poinnya di dalam hal ini. Cukup dengan kita melihat gambaran utamanya itu seperti apa. Yang jelas waktu sudah membaca ini baik di dalam 44 maupun 45 dan 46 itu ada entusiasme ada joy di sini ya. Kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang membuat orang itu murung, membuat orang itu terus kemudian terpaksa ya, membuat orang itu seperti mendapatkan beban berat ya. In fact sebetulnya Matius ya, maksudnya ini Injil yang sama yaitu nggak terlalu jauh kan ya daripada pasal ini, yaitu di dalam pasal 11 yang terkenal itu ya. Matius mencatat perkataan atau undangan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuknya enak, bebannya ringan. Yesus memberikan kelegaan. Nah ini compatible, coherent, konsekuen dengan gambaran kerajaan sorga yang di sini saya. Bukan beban berat, bukan. Kalau kita merasa kekristenan itu beban berat ya, mungkin saudara belum lihat kerajaan sorga. Sangat mungkin saudara belum dilahir barukan.
Saudara nggak mengerti apa itu kerajaan sorga. Sehingga saudara melihat kekristenan itu hanya seperti seperangkat perintah-perintah moral. Ya, kita harus jadi orang baik ya, kita harus jadi orang nggak boleh jahat, kita jangan jahati orang lain dan sebagainya. Itu nggak perlu Kristus deh. Kalau kita berpikir seperti itu nggak perlu Kristus, nggak perlu narasi kerajaan sorga, nggak perlu gitu. Karena di dalam agama-agama lain juga diajarkan hal yang kurang lebih seperti itu. Gitu. Tentu kita nggak mau mengatakan bahwa di dalam kekristenan nggak ada aspek moral, ya pasti ada aspek moral, itu betul gitu. Tapi mereduksi kekristenan hanya menjadi perintah-perintah moral, ya, to be a better person, jangan ngejahati orang dan sebagainya. Again, kalau saudara mengertinya hanya sebatas di sini, mungkin saudara belum lahir baru. Saudara orang yang terhilang, orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Dari mana tahunnya saya? Saudara melihat setiap kali saudara berbuat baik, ya, ini menjadi sesuatu yang berat untuk dilakukan. Saudara melakukan perbuatan baik sebagai sesuatu yang dipertunjukkan bahwa saudara morally lebih qualified daripada orang lain, dan bukan sebagai ucapan syukur atas keselamatan, pengampunan yang saudara terima. Gak ada gambaran seperti itu. Yang ada adalah saya lebih superior di dalam perbuatan baik saya dibanding orang lain. Makin berbuat baik makin dekat api neraka. Oh, saya bukan mendiscourage perbuatan baik loh, saya bukan itu. Tapi orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, dia makin banyak perbuatan baik, dia makin sombong, makin merasa tidak membutuhkan pengampunan Kristus, makin menghina orang lain, dan akhirnya dia berakhir kepada kebinasaan kekal. Karena apa Karena perbuatan baiknya. Maka bukan kebetulan ya di dalam hal ini saudara membaca permulaan daripada Sermon on the Mount, sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin rohani, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, mereka yang punya kerajaan sorga. Siapa Orang yang miskin rohani, yang bangkrut rohani. Bukan yang superior di dalam kerohaniannya, bukan yang superior di dalam perbuatan baiknya, bukan. Mereka yang superior, merasa superior di dalam perbuatan baiknya, mereka nggak mengerti apa itu kerajaan sorga. Memang mereka nggak melihat kerajaan sorga juga nggak perlu untuk mereka, karena mereka sudah punya kerajaannya sendiri kan, kerajaan perbuatan baiknya mereka itu. Tapi di sini sudah melihat kembali kepada ini ya, pembahasan kita hari ini ya. Orang ini nggak melihat sebagai sesuatu yang kayak satu korban berat atau mesti bayar harga bagaimana lah, atau bahkan pakai istilah tanda kutip ya, yang seringkali dipakai juga, tapi juga bisa salah spiritnya. Istilahnya sih nggak salah, spiritnya bisa salah. Yaitu apa pikul salib gitu ya, pikul salib. Sudah baca di dalam bagian ini ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkan oleh sebab sukacitanya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara nggak mendapat gambaran lalu dengan duka cita, pergumulan dan berat, dan setelah berdoa semalam suntuk selama 3 hari, akhirnya dia memutuskan dengan sangat berat hati menjual seluruh miliknya karena dia diharuskan untuk membeli ladang itu. Nggak ada gambaran itu. Saudara nggak membaca itu di sini. Itu pasti bukan kekristenan, yang dengan berat hati, yang dengan terpaksa, yang dengan terhuyung-huyung, yang dengan beban berat, ya, kuknya tidak enak dan sebagainya. Itu bukan kekristenan, bukan. Itu bukan kerajaan sorga, bukan. Mungkin kerajaan yang lain. Orang nggak ada sukacita, ya, orang nggak ada kelegaan, orang nggak ada entusiastik, nggak ada. Gitu. Gambaran kekristenan itu seperti suram sekali, gambaran yang sangat-sangat berat. Dan yang paling celaka, seperti ini agama itu suka ya menggambarkan gambaran yang suram-suram seperti ini ya. Makin berat ya. Wah, makin menantang gitu. Makin susah peraturannya. Makin berat persyaratannya. Makin asik, makin agamawi gitu.
Makanya sulit sekali saya mengerti kerajaan sorga. Kerajaan sorga ternyata pemberian. Loh kok enak gitu kan ya? Kok enak katanya dunia. Kok bisa begitu? Nggak bisa dong. Ini sudah hard earn mestinya. Yang diperoleh mati-matian. Yang saya harus ada jasanya. Yang orang harus bisa membanding-bandingkan antara saya lebih susah daripada orang yang lain. Nggak bisa cuma diberikan begitu saja kan. Nggak bisa itu. Nggak cocok dengan gambaran keagamaan. Memang sudah keagamaan dunia yang nggak pernah cocok. Nggak pernah mengerti kerajaan sorga. Tapi saudara perhatikan di sini ya. Orang ini bersuka cita gitu. Dan ya orang-orang beragama nggak suka dengan gambaran sukacita. Gambaran sengsara kayaknya lebih cocok gitu ya, dengan sengsara, penuh sengsara, bergila yang menjual seluruh miliknya. Terus semua orang tepuk tangan. Waduh, luar biasa pengorbanannya. Dia sudah menjual seluruh miliknya gitu ya. Tapi kalau saudara kira-kira misalnya diberikan kesempatan, wah ini bukan cerita apa gini saya. Ini ceritanya sih historis, Yesus betul-betul mengatakan. Tapi cerita ini kan bukan historis, ini kan perumpamaan. Tapi katakanlah kita ini sedikit berfantasi gitu ya. Seandainya kita ketemu gitu ya, terus kemudian kita tepuk tangan model kayak tadi ya. Dia bisa bingung sih. Apa yang perlu ditepuk tangan? Ini bukan sesuatu yang pengorbanan bagaimana. Saya nggak sedang berkorban di sini. Saya justru mendebatkan lebih baik di sini. Kemarin saya di dalam seminar ya kemarin di Kelapa Gading, ada orang yang tanya gitu ya, gambaran, pertanyaan yang bagus gitu. Seringkali kita menganggap orang yang mau jadi hamba Tuhan, terus biasanya gajinya besar gitu ya. Wah gajinya sudah sekian ratus juta gitu, bahkan mungkin miliar setahun atau apa, tapi meninggalkannya, wah seperti kayak gimana gitu ya, waktu terus di interview. Terus sementara orang yang sebelumnya nggak ada pengalaman gaji besar, seperti kayak ya sudahlah nggak usah diinterview lah kayak begitu ya, nggak ada yang dikorbankan kayaknya kehidupannya gitu. Kita seperti ada kesan lebih menghargai orang yang meninggalkan kekayaannya gitu ya, gajinya yang besar untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ini orang hebat loh, orang sukses loh di dalam dunia. Berarti pertanyaannya seperti itu ya, saya cuma mengulang pertanyaannya. Terus pertanyaannya, jadi apa ini enggak semacam bentuk teologi of glory yang keliru ya, tapi bukan semacam gambaran kemuliaan duniawi atau apa ya? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Lalu di antara kita bertiga, kami bertiga ya, selain Pak Ruben yang moderator ya, Pak Ruben langsung off dong ya karena dia moderator, dia nggak harus menjawab. Tapi terus kemudian diserahkan kepada Pendeta Heru. Kenapa Pendeta Heru? Karena Pendeta Heru memang betul pernah kerja sebelumnya gitu ya. Saya dan Pak Jetro kayaknya nggak pernah kerja sebelumnya. Ada sih saya pernah kerja, tapi kerja sedikit lah, sebentar saja. Nggak ada yang perlu diceritakan di sana. Tapi Pak Heru betul memang pernah kerja. Saya kerja di Singapura. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan itu? Ya, saya bersyukur jawaban dari Pendeta Heru sangat baik. Dia mengatakan itu bukan korban gitu. Sebetulnya Tuhan sedang mengupgrade. Ini bukan orang punya seluruh milik yang sangat berharga lalu mesti dikorbankan. Ini loh, saya orang heroik, mengorbankan untuk membeli ladang yang ya kecil, sederhana, gak bernilai itu, tapi saya bisa mengorbankan yang sangat berharga ini untuk membeli ladang kecil ini dari Tuhan, panggilan jadi hamba Tuhan, kerajaan sorga. Ngawur saya gambaran seperti itu, gambaran luar biasa ngawur itu. Salah saya gambaran seperti itu ya. Kalau kita membaca tulisan Paulus mengatakan dulu ya apa yang aku anggap untung itu ya. Kemuliaan yang zaman dulu itu ya. Kalau dibandingkan pengenalan akan Yesus Kristus, ya, ini comparable ya, kerajaan sorga, Paulus bilang yang dulu itu sampah, Ada nggak sih orang meninggikan sampah? Ini loh, saya dulu meninggalkan sampah ini dulu gini dan saya tinggalkan. Lucu sekali itu saudara. Saudara meninggalkan sampah, aneh itu.
Saudara nggak mengerti berarti nilai kerajaan Allah. Nggak mengerti nilai kerajaan sorga itu berapa berharga. Sampai kita pikir kita menjual seluruh milik. Begitu berharganya milik saya. Oh tidak, saya. Tuhan nggak pernah berutang apa-apa di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara meninggalkan mengorbankan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan balas selalu berkali-kali lipat. Sampai selalu kita yang akan terus berhutang kepada Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah berhutang kepada siapapun, termasuk kepada saudara dan saya. Jangan GR saya, jangan sombong. Dengan perbuatan baikmu, dengan pengorbananmu, dengan engkau menjual apa yang ada padamu untuk mendapatkan kerajaan sorga. Ini nggak comparable sama sekali. Nilainya tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Ada sukacita ya, ada entusiasme, ada komitmen yang sepenuh hati, ada excitement yang nggak bisa, yang sulit sekali untuk digambarkan. Alkitab singkat sekali ya, nanti bilang istilah sebab sukacitanya, cukup itu istilah itu. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatikan saya kesungguhannya ya, komitmennya, single-mindedness, single-heartedness. Dia mendapatkan yang lebih berharga. Memang saya, kalau kita mau bilang ada certain penyangkalan yang costly, ya memang kita bisa mengatakan tetap costly, betul. Karena apa? Karena ini seluruh miliknya, seluruh miliknya. Kerajaan sorga itu membutuhkan penyangkalan seluruh milik kita. Bukan cuma penyangkalan daripada 1/4 atau apalagi 1/10 daripada milik kita. 1/10 dari perasaan saya. 1/3 daripada muka saya. Muka ya, muka orang Asia penting loh, muka ya. Mesti dihargai ini muka gitu. Ada orang itu berhalanya mukanya sendiri. Ada orang berhalanya itu adalah uangnya, yang lain berhalanya adalah perasaannya, gengsinya, pride-nya, egonya dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan ia menjual seluruh miliknya, seluruh. Saudara pikir kadang-kadang waktu kita baca ini ya, Yesus bilang kepada pemuda yang kaya, jualah seluruh milik, lalu ikutlah aku. Jualah seluruh milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Saudara pikir itu figuratif gitu ya? Saudara pikir ini Yesus cuma menguji hati gitu ya? Terus kemudian seandainya pemuda kaya ini mengatakan, oke, saya jual semuanya. Enggak harus lah. Saya tadi cuma ngetes doang. Sudah, tetap aja punya banyak. Kamu kaya bagus juga, saya bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan dijual loh ya. Kita juga perlu uang. Saudara pikir akan gitu ceritanya? Kalau seandainya dia betul-betul mau jual gitu. Atau Yesus akan membiarkan dia menjual miliknya. Coba baca di dalam bagian ini soalnya. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kosnya itu adalah seluruh yang ada pada saudara dan saya. Milik jangan dimengerti cuma properti ya saya. Properti, barang, uang ya, rumah dan sebagainya. Ya memang di sini gambarannya sih material betul gitu. Tapi seluruh milik ya semua yang ada pada kita maksudnya. Termasuk tadi ya, hal-hal yang kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan ya. Perasaanmu, mukamu ya, talentamu, waktumu ya, dan semuanya seluruh yang ada pada kita, dia menjualnya lalu terus kemudian membeli ladang itu. Maksudnya apa saya? Ini bicara indeed memang kerajaan sorga itu karena begitu berharga, maka penyangkalan juga adalah penyangkalan yang berharga. And yet penyangkalan yang berharga ini kalau dibandingkan dengan harganya kerajaan sorga tetap nggak ada bandingannya. Tetap nggak ada bandingannya. Seluruh milik kita itu berharga, betul, itu berharga, itu costly, oh ya, itu costly gitu, betul, nggak salah mengatakan itu. Tetapi cost ini ya, waktu dibandingkan dengan costnya kerajaan sorga, waduh jomplang banget, sudah jomplang, nggak banding gitu. Yang dikatakan seperti pendeta Heru bilang, di upgrade sebetulnya.
kamu ditukar gitu. Kamu jual seluruh milikmu ya, dikasih yang jauh lebih berharga oleh Tuhan. Dia menjadikan kerajaan sorga ini prioritas teratas di dalam kehidupannya. Ini bukan gambaran spiritual giant, saya bukan. Ini gambaran ordinary regenerated Christians. Sekali lagi ya saya, ini bukan gambaran untuk spiritual giants yang seperti ini gitu. Orang-orang seperti John Wesley, George Whitefield, John Calvin, Martin Luther, atau siapa lagi, para misioner, David Livingstone atau saya. Mereka sih menghidupi ini, betul. Tapi yang menghidupi ini juga seharusnya adalah semua orang Kristen yang lahir baru. Yang lahir baru harusnya seperti itu saya, nggak harus sampai David Livingstone atau siapa, nggak harus. Orang Kristen biasa saja, seperti saudara dan saya, ya harusnya berarti seperti ini, saudara. Ini normal, ini ordinary Christians, ordinary regenerate Christians. Orang Kristen biasa yang dilahirbarukan itu menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Ini saudara cerita kehidupan saudara dan saya. Apakah ini narasi hidup saudara dan saya? Betulkah ini narasimu dan narasiku? Atau kita menempatkan ini kepada orang, yaitu tadi, para pahlawan, spiritual avengers. Kita mah orang-orang biasa saja. Kita nggak sampai ke situ. Itu untuk para raksasa-raksasa rohani. Kadang-kadang istilah-istilah itu ya, saya itu raksasa-raksasa rohani itu seperti kayak kita satu sisi mau menyatakan bahwa mereka ini lebih tinggi daripada kita, lebih baik rohani. Memang sih pasti lebih baik rohaninya, itu betul gitu. Lalu kita juga kayaknya ini kok kecil banget ya, kok kita ini kayaknya jauh daripada itu, juga benar lah, likely benar. Memang kita jauh dari mereka, betul. Tapi saya khawatir gambaran seperti ini bisa jadi conscious atau unconscious excuse ya. Excuse. Ya, ini yang seperti ini nih kayaknya ya itu para misionari itu. Saya kan bukan ya. Para pendeta kali ya. Pendeta harusnya gitu, yang khotbah itu ya, yang di mimbar itu ya harus kayak begitu. Kalau saya yang duduk di sini ya kayaknya ya bukan lah ya, kecuali saya jadi pendeta gitu. Kecuali saya dipanggil jadi misionaris. Ya oke, saya menjual seluruh milik saya. Gak ada loh saya gambaran itu. Gak ada kan gambaran ini. Maksudnya perumpamaan ini, ya, ini perumpamaan ini nggak ada hint sedikit pun mengatakan bahwa ini adalah untuk ya misalnya 12 murid saja gitu misalnya. Orang-orang yang hebat gitu ya, the great 12. Kalau yang sisanya bukan lah, nggak usah baca perumpamaan ini karena narasi ini bukan untuk mereka gitu. Nggak ada, nggak ada hint sama sekali, itu sama sekali tidak ada, tidak. Jadi ini gambaran adalah orang Kristen normal. Orang Kristen yang mengenal Kristus itu seperti ini. Dia mengerti nilai kerajaan sorga. Kalau saudara membaca di dalam ini ya, sebelumnya, ini memang nggak selalu ya, tapi beberapa perumpamaan seperti saudara tahu kan ada ini ya, nyerempet, bukan nyerempet sih, betul-betul bicara tentang urusan harta gitu ya. Nah ini kan bicara tentang harta, gambarannya itu material betul ya. At least cerita perumpamaan itu pakai gambaran material di sini ya, properti gitu kan di sini. Kerajaan sorga itu mutiara ya, perhiasan yang sangat berharga. Nah ini kalau saudara bandingkan dengan perumpamaan tentang penabur ya, saudara membaca di dalam pasal 13, pasal yang sama, ayat yang ke-22. Itu ada penjelasan dari Yesus Kristus. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Apa itu? Benih yang ditaburkan jatuh di tengah semak duri, yaitu saudara perhatikan ya, orang yang mendengar firman, mendengar sih, bukan nggak mendengar. Seperti saudara sekarang juga mendengar ya, mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
firman yang didengar itu terhimpit. Karena apa, saudara? Karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Kontras sekali ya, saudara, dengan gambaran ini. Coba saudara baca lagi ya, berdasarkan perspektif ini ya, 22 tadi ya. Ada orang yang mendengar firman, lalu kemudian kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan ya, menguasai kehidupannya. Coba baca lagi ya, ayat 44. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kontras ya, saudara. Yang satu dengan sukacita pergi menjual seluruh miliknya, yang lain dipenuhi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Kekayaan sih nggak harus selalu salah, tapi kekayaan sama seperti mamon bisa menipu kita, atau lebih tepat kita membiarkan diri kita itu ditipu karena kita mempercayakan security kita, ya, pengharapan kita kepada kekayaan itu. Dan akhirnya kekayaan yang bersifat menipu itu ya membawa kita kepada kebinasaan. Kontras ya, saudara. Ada orang-orang yang tidak bertumbuh seperti ini, ada orang-orang yang ya seperti sudah membaca di dalam bagian ini. Firman itu dihimpit, gak berbuah, gak bertumbuh, gak berbuah. Jangan anggap enteng saya kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia itu adalah dosa. Sebaliknya saya, orang yang mengerti kerajaan sorga, ya ini seperti digambarkan dalam ayat ke-44 dan 45. Dia menjual ya, miliknya segera karena sukacitanya. Dia menjualnya, dia membeli ladang itu. Jadi sekali lagi saya, deretan present tenses di sini ya, mengatakan bahwa kerajaan sorga di dalam perspektif khususnya ayat yang ke-44 ini bukan cuma eschatological di sana nanti, sukacitanya nanti, no, sukacita di sini dan sekarang. Excitementnya di sini dan sekarang, komitmennya itu di sini dan sekarang, dan bukan nanti, bukan sekarang. Now, sekarang adalah waktunya. Kita bisa mengalaminya di sini dan sekarang. Kapan sih? Kalau kita sungguh-sungguh mengerti nilai kerajaan sorga. Tapi sama seperti perumpamaan lalang, gandum, ya, ada pemisahan. Sama juga seperti perumpamaan penabur, ya, ada pemisahan, ya. Mendengar sih semuanya mendengar, ya. Kalau bicara tentang mendengar, semuanya mendengar. Seperti belum ada pemisahan di sana. Tapi terus kemudian respons setelah mendengar, nah itu mulai kita melihat ada pemisahan. Ya. Di sini saya nggak terlalu bicarakan tentang pemisahan, tapi ini sebetulnya implisit ya, sudah di dalamnya implisit. Pemisahan mereka yang mendengar berita ini, ya, akan ya, satu itu seperti sebagian orang yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yang lain ya mereka mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi nggak mendengar. Melihat tapi nggak melihat. Seperti dikatakan di dalam perumpamaan penabur, membelah ini, mengutupkan ya, bikin polarisasi. Ya. Waktu berita kerajaan sorga itu diberitakan, langsung bikin polarisasi. Polarisasi antara orang yang tergerak, ada resonans, dia betul. Apa sih yang ada pada saya ini ya? Berharga, oh ya berharga, tapi apa artinya dibandingkan dengan harta kerajaan sorga ini, apa artinya? Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini ya,
sedikit ya. Alkitab mengatakan sedikit. Sedikit. Yang dipilih itu sedikit ya. Karena dari kekuatan manusia, ya nggak mungkin ya orang bisa mempunyai excitement seperti ini. Siapa bisa melihat ini? Siapa bisa melihat sesuatu yang sebetulnya nggak kelihatan ini ya, secara kasat mata? Tapi dia masih tertarik, lalu dia menjual semuanya dan menggantikannya dengan yang nggak kelihatan ini gitu. Seperti orang bodoh sih. Tapi kalau saya baca di dalam pasal 7 ya, pasal 7 ayat 13, ayat 14 sudah dikatakan ya bahwa pintu itu sesak. Pintu itu sesak. Jalan yang menuju kepada kebinasaan itu jalan yang luas. Pintunya lebar. Tetapi jalan dan pintu yang menuju kepada kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan itu sesak dan sempit. Matius mengatakan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat ini harusnya menggentarkan saudara dan saya ya. Sedikit orang yang mendapatinya. Saya spontan teringat Johannes Calvin ya, waktu dia pelayanan di Geneva ya. Sudah kita mungkin ini ya Bang, nggak sadar bahwa itu doktrin-doktrin yang keluar dari penanya itu sebetulnya sangat pastoral ya, termasuk doktrin yang seringkali dibicarakan dan menimbulkan kontroversi seperti kayak predestinasi, doktrin pilihan yang nggak gampang memang diterima, makanan keras untuk sebagian orang. Tapi bagi Calvin ini adalah sesuatu yang ya pertama ini diajarkan Alkitab, tapi ini sesuatu yang di dalam pengalaman pelayanannya ini sangat benar. Karena waktu dia berkhotbah, dia tahu di gerejanya dia ya, itu ada yang mendengar tapi nggak mendengar, ada yang melihat tapi nggak melihat, dan lebih banyak yang seperti itu. Saya pernah baca satu tulisan ya, itu Calvin kalau lagi optimis itu 20% jemaat itu berespons dengan benar. 20%. Memang ini bukan angka mutlak ya, saya. Ini bukan angka gaib, apalagi ini bukan firman Tuhan. Pengalamannya Calvin lah, to be precise. Tapi di dalam pengalamannya Calvin nih, menurut kalkulasinya dia, yang tentu saja dia bukan orang maha tahu, dia bukan Tuhan ya, tentu. Tapi kalau dia optimis, dia berharap 20% dari jemaat. Kalau dia nggak lagi optimis, agak sedikit pesimis, 10%. Jadi kalau ada 100 orang mendengarkan gitu ya, 20% itu masuk melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit ini. 80%. Oh, bagus ya khotbahnya ya, insightful loh. Mari mendiskusikannya pada hari Senin gitu. Saya mau tanya pertanyaan ini dan itu. Oh, saya bukan sinis dengan SPK, jangan salah ngerti ya, saya bukan itu. Tapi apa sih? Mereka mendengar dan tidak mendengar. Mereka melihat dan tidak melihat. Gak tertarik, saya nggak tertarik. Mereka tetap hatinya pada apa yang memang adalah miliknya itu. Gak ada korban di sini, gak ada penjualan, gak ada. Ya tetap saja dia dan seluruh miliknya. Oh, kerajaan sorga, oh kind of nice ya, oh beautiful vision, okay, oh ya, oh, bagus, oh kind of make sense, logical ya. Tapi terus apa saya? Ya dia tetap bersama dengan seluruh miliknya, Gak ada perubahan apa-apa di dalam kehidupannya, tidak ada saya, tidak. Berarti apa saya? Berarti dia nggak melihat kerajaan sorga, tidak melihat. Buta saya orang-orang seperti itu. Karena kalau dia tidak buta, dia pasti akan menjual seluruh miliknya. Itu kalau dia tidak buta. Tapi karena dia buta, ya sudah, seperti itu saya.
remain a beautiful concept, yang mengawang-awang di atas itu. Tapi saya tetap dengan seluruh milik saya my good works yang lumayan loh kalau dibanding dengan orang lain, lumayan. Orang lain nggak korban seperti saya ini orang yang sangat lumayan moralnya. Tetap saja dengan seluruh miliknya itu. Seperti pemuda kaya itu. Seluruh miliknya kan bukan cuma kekayaannya. Oh, saya sudah dari muda, bicara dekalog lagi kuno. Itu bahan katekisasi sekolah minggu gimana sih? Sejak saya umur berapa itu baca dekalog 10 perintah Allah, saya sudah menaati. Mau bilang yang mana, hukum yang mana? Sudah saya saya dan my good works. Yaitu saya seluruh miliknya. Dia pikir. Tapi dia sebetulnya membuang begitu saja kerajaan sorga. Dia nggak melihat, dia nggak mendengar. How miserable, menakutkan sekali ya orang-orang seperti itu. Di dalam zaman di mana belum ada bank seperti sekarang ya. Waktu itu ya, itu orang menyimpan seperti kita tahu ya, menyimpan kadang-kadang mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin kakek nenek yang dari generasi dulu ya, kadang simpen taruh di manalah di dalam tembok gitu misalnya. Ini Pak itu nggak ada sih, ini nggak ada, percuma lah ini bongkar nggak ada apa-apa di dalamnya. Lain di bawah lantai di mana gitu. Giliran terus kemudian dia mati, anak cucunya nggak tahu di lantai sebelah mana ya gitu. Bongkar semua tetap nggak ketemu juga. Waduh, akhirnya hilang uangnya gitu. Orang zaman dulu ya simpen ya nggak ada sistem bank ya. Mereka simpen di mana? Mereka taruh di satu bejana atau di kotak, lalu terus kemudian ya ditaruh ditaruh di ladang seperti di sini ya. Ditaruh di tanah yang tersembunyi yang nggak banyak orang tahu. Koordinatnya dia sendiri mesti tahu. Maka di sini digambarkan ini seumpama harta yang terpendam di ladang. Kita ingat dengan perumpamaan yang lain masih di dalam Matius, yaitu di dalam pasal yang ke-25. Kalau sudah membaca di dalam pasal yang ke-25, di situ kan ada perumpamaan tentang talenta yang terkenal itu ya. Ada gambaran yang vivid menjelaskan bagian ini ya. Memang bukan secara positif tapi secara negatif. Sudah membaca ayat 25, pasal 25 Matius. Karena itu aku takut, nih hamba yang ketiga ya. Aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Talenta banyak loh itu. Talenta itu kira-kira ya kalau ini dihitung dengan jumlah. Sudah bisa hitung sendiri sih. Memang tiap negara tentu bisa lain-lain deh. Tapi ini adalah kalau dihitung secara jumlah upah harian gitu, ya ini 20 tahun kerja 20 tahun kerja itu banyak sekali ya banyak loh, yang satu pun termasuk banyak. Nah sudah melihat di dalam gambaran itu di dalam Matius 25, ini kan juga disimpan di dalam tanah ya. Jadi ini gambaran yang common memang pada saat itu Dan harta yang terpendam di ladang, saya bukan sedang mau mengaitkan perikop ini dengan perikop 25 ya. Maksudnya dia menyimpan, memendam, ternyata diketemukan orang di perumpamaan, bukan itulah ceritanya. Maksud ini kan bukan cerita disambung-sambungin gitu, bukan ya. Tapi untuk menjelaskan gambaran, ya memang pada saat itu common harta dipendam di ladang. Itu bukan satu gambaran yang aneh, mungkin aneh untuk kita sekarang. Tapi untuk orang pada zaman itu, ya ini sesuatu yang biasa. Dia menemukannya. Berarti ini ya bukan miliknya gitu. Ini sesuatu yang diberikan kepadanya. Dia enggak bekerja keras untuk ini. Ini adalah anugerah. Demikian waktu sudah membaca dia menjual seluruh miliknya, itu juga bukan sesuatu yang sekali lagi ya terasa seperti kayak terlalu berat atau bagaimana gitu, karena ada kata sukacita ya. Delight ya, mengingatkan kita kepada Mazmur 1 ya di dalam konteks yang lain ya. Yang kesukaannya ialah
merenungkan Taurat siang dan malam, yang kesukaannya, bukan yang kewajibannya, bukan. Ini bukan bicara kewajiban, saya. Ini bukan bicara kewajiban agama, ini bicara tentang kesukaan agama. Gak pernah dengar kan ya? Saudara gak pernah dengar kan ya? Kesukaan agama. Even di dalam bahasa Inggris, religious duties. Betul kan? Saudara nggak pernah dengar istilah religious delicacies, nggak pernah kan? Religious delights, nggak ada kan? Saudara nggak pernah dengar kan? Aneh ya, saudara. Padahal itu konsep Alkitab itu. Manusia lebih tertarik ya dengan konsep dunia gitu. Religious duties, obligation, duties, kewajiban, keharusan. Itu bukan narasi kerajaan sorga, keharusan, kewajiban, keterpaksaan, pemaksaan, dan sebagainya. Itu orang yang tidak mengerti narasi kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga bukan itu. Kerajaan sorga itu yang menjual seluruh miliknya oleh sebab sukacitanya. Oleh sebab sukacitanya. Yang kedua, sebetulnya sangat mirip, boleh dibilang sama ya message-nya itu. Mungkin kita nggak perlu overinterpret juga di sini ya. Kalau yang ini gambarannya vivid present tenses, ya di sini gambarannya sudah lewat ya. Kesaksian, ini kesaksian. Sesuatu yang sungguh-sungguh telah dialami. Demikian pula hal kerajaan sorga itu sumpah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Menarik ya saya, hopefully saya nggak overinterpret di sini. Yang ada adalah present and past, nggak ada yang future gitu. Padahal kerajaan sorga kan urusan eskatologis itu almost taken for granted kan, betul kan ya? Kalau kita bicara kerajaan sorga itu future, sudah pasti termasuk lah gitu. Tapi aneh ya saya, di dalam perumpamaan ini yang ada itu justru yang present and past. Yang future ya nggak perlu lagi dibicarakan. Kalau bukannya sekarang, maka yang sudah, yang di belakang, yang sudah bisa disaksikan, yang sudah bisa diceritakan seperti dalam ayat 46. Setelah ditemukan mutiara, bahasa Inggris saja, saya bahasa Inggris lebih enak bacanya ya, karena jelas sekali kalau ini di dalam bahasa Inggris betul-betul di dalam. Who on finding one pearl of great value went and sold all that he had and bought it, ya, semuanya di dalam tenses ini. Sekali lagi ya, saya. Poinnya, message-nya, ya, narasinya sama. Ada sedikit perbedaan, ya, ada certain nuance, emang betul itu ya. Tapi message utamanya itu sama, yaitu bicara tentang nilai kerajaan sorga, ya. Nilai kerajaan sorga. Di dalam kehidupan kita sekarang saya ada, ya kalau tadi bicara tentang seluruh miliknya ya, kalau ini ya kita bisa aplikasikan di dalam benturan yang lain. Ya, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ada nilai-nilai yang lain yang berbenturan dengan kerajaan sorga di dalam dunia kita. Ideologi-ideologi ya, yang berusaha juga untuk menguasai kehidupan kita. Ada kerajaan-kerajaan palsu gitu. Dan ini berperang ya dengan narasi kerajaan sorga, apapun itu. Tapi sudah membaca di dalam cerita ini ya, ini penekanan ada satu ya, mencari mutiara yang indah. Ini saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya, saya. Ini setelah bicara 45, again the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. Plural. Di sini nggak kelihatan ya, saya, di dalam ini ya, di dalam bahasa Indonesia. Ya. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah sebetulnya gitu. Fine pearls. Who on finding one pearl.
of great value, on finding one pearl of great value. Ada aspek komparasi kan ini ya. Dia bukan nggak ada pengalaman ketemu fine pearls yang lain, ya sudah ada pengalaman juga, dan dia masih mencari itu. Tapi terus dia menemukan yang satu ini yang sama sekali lain, qualitatively different, ya pinjam istilah yang sering kali dipakai pendeta Stephen Tong, ya. Qualitatively different dengan semua yang lain, dengan ideologi-ideologi di dalam dunia ini, ya, dengan semua cerita-cerita yang lain, ya. Those fine stories and narratives, ya, seperti fine pearls ini, ya, dia mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini, semuanya dicoba satu persatu, seperti kayak di dalam kitab Pengkhotbah, ya, dicoba satu persatu ideologi ini, pengejaran wisdom, sensual pleasure, apalagi gundik lah ini, apa, seks, uang, semuanya, istana, apa, semuanya coba, semuanya, semua narasi, semua. Lalu kemudian apa sih? Vanity of vanity. Segala sesuatu itu sia-sia. Tapi ini bukan cerita di sini ya. Setelah dia menemukan, ya, ditemukannya mutiara yang sangat berharga, satu mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pasti termasuk fine pearls plural yang lain itu, yang juga pearls, yang juga menghasilkan narasi yang somehow juga berkilauan, indah, menarik, atraktif, dan seterusnya. Tapi dia menjual semuanya untuk mendapatkan yang satu ini. That one specific particular pearl. Yang lain itu pales in comparison. Yang semuanya itu kalau dibandingkan, saya pucat kelihatannya. Kadang saya di dalam kehidupan ini ya, kita ini belum tahu bahwa yang ada pada kita itu sebetulnya gak terlalu menarik gitu. Karena apa? Karena kita belum ketemu yang paling berharga. Karena kita belum ketemu yang paling berharga. Tapi begitu kita sudah ketemu yang paling berharga, langsung yang lain itu, yaitu pucat, layu, nggak menarik ya. Aduh, sudah kita nggak mau lagi lah, ini kelas kok rendah sekali ya. Itu istilah yang dipakai Paulus ya. Sampah itu sampah, sudah lewat itu. Tapi pengenalan akan Kristus, narasi kerajaan Allah, kerajaan sorga, inilah saya mutiara yang satu itu. Terakhir ya saya, terakhir. Kalau kita boleh merenungkan ya, state kekristenan pada saat ini, buahnya, pengaruhnya, semaraknya. Saya bukan mengukur dari kesuksesan ala dunia ya, tidak. Ya, kita kembali kepada gereja mula-mula saja. Mereka juga nggak punya gedung megah kok, enggak. Gitu. Sistem organisasi yang sampai terlalu rapi, sampai bagaimana structural, enggak juga. Gitu. Tapi itu betul-betul adalah gereja yang menyala ya, gereja yang bercahaya. Gereja yang asin. Sementara di dalam zaman kita ya, kita bergumul dengan urusan post Christianity, ya, post truth, post religiosity, post. Kenapa ya, saudara? Ada satu orang menulis artikel ya oke lah post Christianity, ya boleh saja post Christianity. Tapi saltiness of the church, asinnya gereja yang asin itu nggak bakal pernah ada post, nggak ada itu cerita post itu, post saltiness of the church, post church saltiness, nggak ada itu. Yang ada itu gereja yang kehilangan rasa asinnya, lalu nggak ada gunanya, dibuang dan diinjak-injak. Ya itu ada. Yang ada itu adalah orang-orang yang katanya mengaku Kristen, tapi mereka nggak rela menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan kerajaan sorga, harta yang terpendam di ladang itu. Mereka menganggap sepi begitu saja gitu, menganggap seperti hal kerajaan sorga. Oke, something beautiful. Ya, kayak dekorasi lah di dalam rumah saya. Tapi saya dan seluruh milik saya ya tetap ada pada saya. Gitu.
Mereka buta, nggak bisa bandingin antara fine pearls. Memang fine sih benar, fine pearls dengan that one valuable, most valuable pearl. Mereka nggak bisa membandingkan juga, saudara. Akhirnya apa, saudara? Ya sudah, akhirnya gereja itu apa? Oh, gereja cuma gedungnya gede. Gereja itu cuma gedungnya gede, kelihatan dari jalan, gitu ya. Nah, gereja itu apa sih? Oh, gereja itu biasanya keuangannya kuat sih gitu ya. Jadi gereja itu gedung, keuangan dan sebagainya. Itu gereja gitu. Itu saya gereja. Itu bukan narasi kerajaan sorga, saya bukan. Itu nggak usah kerajaan sorga, nggak usah Kristus, nggak usah. Kalau cuma gedung gede dan keuangan kuat, nggak perlu Kristus, saya nggak perlu, nggak perlu. Tapi kalau narasi kerajaan sorga, ya ini yang kita baca. Kita baca sekali lagi ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara, berbagai mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu mutiara yang sangat berharga, satu mutiara itu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli satu mutiara itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ampunilah kehidupan kami yang suam-suam kuku, kehidupan kami yang seperti orang yang tidak mengenal Kristus, seperti orang yang tidak bertuhan. Kami yang tetap dengan seluruh milik kami, kami yang tidak melihat betapa berharganya kerajaan-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan bangkitkan kerohanian kami. Bawalah kami untuk melihat kemuliaan yang sejati yang ada pada Kristus. Sesungguhnya kami bukan berkorban. Tidak ada yang terlalu besar, terlalu berharga yang kami bisa jual, yang kami bisa tinggalkan untuk Engkau. Bangkitkanlah jemaat-Mu, bangkitkanlah gereja Tuhan, bangkitkanlah orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mencipta langit dan bumi, percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal itu, percaya kepada Roh Kudus. Tuhan memurnikan dan menguduskan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon, kami bersyukur. Amin.